なるほど。一気に減らせ。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime isekai terbaru di musim kali ini guys, yaitu anime isekai yang berjudul Isekai Shikaku yang sekarang udah nyampe ke episode keempat. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di anime terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene diawali dengan memperlihatkan Suzuki yang berhasil menggunakan kekuatannya atau gift, yaitu kekuatan yang diberikan kepada orang terpanggil, yang mana kekuatan milik Suzuki ini bisa menjinakkan semua makhluk hidup, hewan, manusia, semua bisa dia taklukkan. Seperti Anete ini, Anete tak bergerak, bahkan warna matanya juga berubah setelah terkena gift milik Suzuki. Kotaro yang mengejek Anete karena Anete telah berbuat kasar pada dirinya kemarin. Tama yang nggak terima lalu mengancam Kotaro, tapi Kotaro berkata jika itu sudah terlambat. Skill Suzuki tanpa syarat akan membuat orang yang dielus menjadi budak. Kesal dengan si abang rapper ini, Tama pun hendak memukulnya, tapi Suzuki tidak membiarkan itu terjadi. Tama juga terkena skill Suzuki. Yasa lalu menghampiri Suzuki. Suzuki mengenal Yasa karena Yasa adalah orang yang mengajari Suzuki saat pertama kali dia dipanggil ke isekai. Tapi Suzuki melenceng dari apa yang Yasa ajarkan. Karena Yasa dan semua warga kota tersebut tidak mau tunduk pada dirinya, Suzuki pun akan menghancurkan kota tersebut dan membentuk kerajaan baru. Dia mengerahkan semua peliharaannya. Hal itu membuat semua warga kota kabur. Sebagai guru yang telah mengajarinya, tentu Yasa kesal dengan Suzuki yang bertingkah seenaknya. Bahkan Suzuki juga akan menjadikan gereja Yasa sebagai istananya. Semua rumah warga nampak hangus terbakar. Di sisi lain, Tama juga ngamuk, dan ngamuknya itu kebetulan ke abang sensei yang lagi menggunakan zirah pemberian Anete guys. Emang abang sensei ini memang nggak punya kekuatan guys, tapi keberuntungannya itu gila coy. Tanpa melawan aja Tama malah pingsan sendiri. Setelah itu dia pun memasukkan Tama yang pingsan ke dalam tong, dan secara tiba-tiba Yasa terpental tepat di samping sensei. Seperti biasa, sensei itu reaksinya tetap B aja guys. Yasa yang emang orangnya benci kepada orang terpanggil karena mereka itu selalu memakai gift atau kekuatan untuk kepuasan dirinya sendiri dan lepas kendali setelah kelewat serakah. Karena padahal dulu Suzuki itu tidak seperti itu saat pertama datang ke isekai. Dia hanya penakut dan pendiam. Mendengar kisah itu, sensei sepertinya sangat tertarik dan menulisnya di buku. Bahkan dia juga akan menghampiri Suzuki di gereja dan meminta Yasa untuk menjaga Tama. Sensei yang hobi banget menulis karya tapi selalu gagal, sekarang dia merasa sangat senang karena akhirnya mahakaryanya akan berhasil. Tapi karena sensei itu tidak punya gift, Yasa pun juga ikut dengannya. Di tengah Yasa yang udah sangat putus asa dengan tingkah sensei yang gak jelas, ditambah lagi sensei malah langsung membuka pintu. Terlihat Suzuki yang sudah menunggu dengan anak buahnya. Melihat sensei, Suzuki merasa itu adalah bantuan Yasa. Namun sensei memperkenalkan dirinya sebagai orang yang tertarik dengan Suzuki dan akan menulis novel tentangnya. Sumpah gak jelas banget nih orang cuk.
Sensei yang nge-spill judul novel yang akan ia tulis, yaitu orang yang dapat kekuatan terlebih jatuh akibat keserakahannya. Si abang rap ini tentu bingung dengan apa yang dikatakan oleh Sensei, karena bagi Suzuki judul itu adalah sebuah hinaan. Dia pun mengerahkan beberapa monster. Yasa yang menyuruh Sensei untuk siap menyerang, tapi Sensei masih santuy aja sambil nulis bukunya. Meski Yasa itu adalah orang yang mengajari Suzuki cara menggunakan kekuatannya, tapi Yasa malah dibuat sengsara sendiri oleh murid yang diajarinya itu. Ditambah lagi, monster tersebut menembakkan api ke arah Sensei. Tapi keberuntungan kembali memihak pada abang Sensei ini guys, karena secara tiba-tiba zirah yang digunakan tadi malah terbang menangkis semua sihir itu kembali ke arah Suzuki. Dan ternyata zirah anti sihir itu digunakan oleh Melos, hewan iblis peliharaan milik Sensei. Kotaro yang panik dan kehabisan cara ini pun, di sini Suzuki akhirnya menggunakan monster terkuat yang dia miliki. Hasilnya tetap sama aja, keajaiban selalu memihak pada Sensei, yang mana ternyata monster itu modar terkena racun yang ada di dalam tubuh Sensei. Kalian ingat kan, sebelum Sensei masuk ke gereja dia sempat meminum 1 botol racun. Anehnya, orang yang minum racunnya itu nggak mati anjir, malah monsternya yang mati. Kotaro yang panik pun langsung lari meninggalkan Suzuki sendirian. Dengan itu, Yasa menyuruh Suzuki untuk menyerah, tapi ternyata Suzuki masih mempunyai 1 anak buah lagi, yaitu Anete. Anete yang terkena skill Suzuki di awal episode. Suzuki akan menggunakannya untuk melawan Yasa. Suzuki memberikan pedang kepada Anete agar membunuh mereka. Meski Yasa mencoba menyadarkan Anete, tapi itu sia-sia. Anete menyerang Yasa dengan pedangnya. Sebagai sahabatnya, tentu Yasa tidak bisa melawan Anete dan mengajak Sensei mundur. Namun Sensei berkata bahwa Anete tidak selemah yang Yasa kira. Suzuki bilang jika sudah terkena skill miliknya mustahil bisa terlepas. Jadi Anete akan menjadi budaknya seumur hidup. Tapi bagi Sensei, Anete lah yang berhak memutuskannya. Anete terlihat menahan dirinya untuk menyerang Sensei, bahkan sampai tangannya sendiri terluka. Meski Suzuki memaksa Anete, tapi Anete sepertinya sedikit mulai sadar. Dalam pikirannya, Anete yang terkurung di dalam sangkar terlihat dibantu oleh Sensei. Hal itu membuat Anete sadar dan menusuk tubuhnya sendiri hingga efek skill milik Suzuki hilang. Setelah itu Sensei menyuruh Yasa untuk merawat Anete. Saat menyembuhkan Anete, Yasa teringat dengan kata-kata Sensei yang bilang pada dirinya bahwa Anete tidak selemah yang dirinya kira. Di sisi lain, Suzuki yang shock berat karena cheat miliknya berhasil dipatahkan. Saking frustasinya, itu membuat dirinya sampai mau bunuh diri menggunakan pedang. Namun tanpa ragu, Sensei menahan pedang tersebut sampai tangannya sendiri terluka. Sensei tidak memperbolehkan Suzuki bunuh diri karena dirinya masih menulis novel. Di sini Sensei menyuruh Suzuki untuk menceritakan kisahnya. Dan ya, kita diperlihatkan Suzuki yang selalu dijadikan babu dan dibully di sekolahnya oleh teman-temannya. Bahkan dia juga berkali-kali ingin bunuh diri guys, tapi dirinya itu tidak berani sama sekali. Di suatu malam, Suzuki tak sengaja ditabrak oleh bapace pemabuk. Meski dirinya kesal, tapi dia tak berani menghajarnya. Hingga akhirnya dia ditabrak oleh mobil pengantar ke dunia isekai. Emang cara masuk ke isekainya itu agak beda guys. Setibanya di isekai, Suzuki disambut langsung oleh Yasa. Nah dari sini Yasa ini mengajari Suzuki cara menggunakan gift yang diberi oleh dewa dengan benar.
benar Suzuki berlatih di hutan untuk menjinakkan monster dan belajar hal lain tentang cara menggunakan kekuatannya itu. Namun di suatu hari saat Suzuki berjalan di tengah kota di keramaian, dirinya itu terlihat seperti digosipin oleh para warga. Bahkan salah satu orang juga menabrak Suzuki, dan sejak saat inilah sifat Suzuki jadi berubah, guys. Suzuki berkata bahwa dirinya itu tidak bisa benar-benar berbuat jahat. Di dunia manapun dia berada, dirinya itu hanya sebuah kroco yang penakut. Dan akhirnya novel karya Sensei tentang Suzuki akhirnya selesai. Kisah pria menyedihkan yang berharap menjadi pahlawan tapi tidak bisa karena sifat menakutnya. Dan kita pun dikasih tahu dari mana asal judul anime ini diambil. Isekai Shikaku. Entah, gua juga nggak tahu. Secara tiba-tiba si abang sensei ini malah kayak mempunyai kekuatan gitu, guys. Buku karya yang dia tulis nampak melayang mengelilingi Suzuki, tapi sayangnya bagi sensei itu masih belum bisa disebut mahakarya. Dan seperti biasa, dia kembali merobek tulisannya itu tanpa dia sadari. Setelah merobek kertas tersebut, sensei sepertinya mengaktifkan kekuatan yang nggak tahu kenapa itu bisa muncul. Anete berkata jika itu adalah lingkaran sihir yang memanggil pahlawan dari dunia lain, tapi anehnya kekuatan teleportasinya itu malah terbalik. Ternyata Yasa bilang jika kekuatan sensei itu mengirim kembali pelintas dunia kembali ke dunia asalnya. Bahkan Anete terkejut karena seharusnya sensei itu tidak punya kekuatan, tapi di statusnya kali ini sensei memiliki skill menulis. Tapi tak selang beberapa detik dari sekarang, guys, skill itu menghilang. Menurut Yasa, itu mungkin skill khusus yang aktif saat melawan target tertentu. Ya, saya yakin bahwa sensei muncul ke dunia isekai itu untuk melawan para pelintas dunia yang melenceng dari ajaran dewa. Sedangkan si abang sensei ini kembali memakan obat tidurnya. Tolilnya lagi, dia itu nggak sadar bahwa tadi sudah menggunakan kekuatan yang overpower yang telah memindahkan Suzuki kembali ke bumi. Di sisi lain, monster budak milik Suzuki yang menyerang warga akhirnya kabur. Setelah itu Yasa memberikan barang yang diminta oleh sensei. Bukannya minta apa kek yang berguna, malah minta peti mati, tuh. Terus Yasa mengajak Anete untuk mengobrol sebentar. Yasa berkata bahwa sensei mungkin mempunyai peran penting untuk masa depan dunia itu. Mungkin juga perjalanan Anete nantinya akan sulit dan berbahaya. Tapi kali ini Yasa tidak melarang Anete untuk ikut dengan sensei, melainkan memintanya untuk mendukung sensei. Mereka yang bergegas untuk ke kota berikutnya. Yasa bilang pada sensei, Suzuki menjadi seperti itu karena dunia isekai itu telah memberinya kekuatan yang sangat berlebihan. Yasa khawatir karena takutnya setelah kembali ke dunia asalnya, nasib Suzuki akan malang lagi. Namun sensei berkata, meski kisah Suzuki di dunia isekai itu telah berakhir, tapi tidak di dunia asalnya. Dan setelah itu mereka pun berangkat. Dan benar saja, guys, di bumi Suzuki nampak melamar kerja, yang mana meski dia putus sekolah karena owner tempat dia bekerja sangatlah baik, akhirnya Suzuki tetap diterima. Dan yaps, itulah akhir dari anime Isekai Shikaku episode keempat, guys. Nah, buat kalian guys ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru anime kali ini, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Sleep.